Selamat datang di channel Baca Baca. Selamat menikmati novel yang berjudul Kekuatan Harvey Dark untuk Bangkit. Bab 65. Mandy akan diangkat sebagai CEO asalkan dia mendapatkan kembali kontraknya. Kabar itu sudah menyebar ke seluruh anggota keluarga Zimmer. Banyak dari mereka yang terkejut mendengar hal itu. Tetapi mereka tidak banyak bicara karena mereka tahu bahwa Zimmer mungkin akan benar-benar bangkrut jika mereka tidak memiliki dana investasi itu. Bagi sebagian besar dari mereka menganggap tidak masalah soal siapa yang berkuasa selama mereka selalu dapat mempertahankan kehidupan yang mewah dan berkecukupan. Adapun keluarga Zack, baik ayah dan anaknya yang duduk berseberangan, mereka saling memandang dan sama sekali tidak dapat berkutik. Zack tampak memendam dendam. Dia kemudian berkata, ayah, semua orang dari keluarga paman hanyalah pecundang. Isinya hanya orang-orang yang tidak tahu berterima kasih bahkan berpihak pada orang luar. Mereka tidak hanya berdiri dan menyaksikan Harvey mempermalukanku, mereka ingin mengambil posisi sebagai CEO hanya karena investasi brengsek itu. Mereka menindas kita habis-habisan. Sean terfokus pada satu hal, kakek Zimmer berbuat benar tentang satu hal. Investasi ini sangat berarti dan penting bagi kita. Selain itu, kita harus memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan York Enterprise. Selama kita mendapatkan investasi, apa salahnya jika aku memberikan posisi itu pada Mandy? Tapi, ekspresi wajah Zack berubah. Justru, bukankah berarti kita telah membiarkan wanita-wanita itu menang dan berkuasa? Ya, lalu kenapa kalau mereka yang menjabat? Jangan lupa. Bagaimanapun, mereka hanyalah pecundang. Mana bisa seorang wanita memimpin keluarga Zimmer? Kakek Zimmer membuat keputusan itu karena dia terpaksa melakukannya di situasi kritis sekarang ini. Selama kita mendapatkan investasinya, kakek Zimmer tetap yang akan membuat keputusan terakhir. Kau pikir kakek sebodoh itu? Mana mau dia memberikan posisi penting itu pada wanita? Tapi aku rela untuk disalahkan dan akan mengundurkan diri nanti. Kau juga harus ingat tetaplah berperilaku baik. Tidak masalah jika kita menyerahkan posisi CEO. Tetapi tetap kaulah yang harus bertanggung jawab atas proyek ini. Selama kita memiliki proyek itu, Zimmers ada di genggaman kita, ucap Sean dengan yakin. Mendengar itu, Zack menjadi senang. Dia kemudian berkata, berarti kita bisa gunakan 50 juta dolar itu sesuka kita? Ya, kurang lebih begitu. Tapi kita tetap perlu membangun pusat perbelanjaan. Itulah fondasi bisnis Zimmers di masa depan. Selama kita membangun pusat perbelanjaan itu, kita tidak harus menunggu bertindak sesuai perintah. Sean mempunyai rencana terselubung untuk mendominasi proyek dan menguasai uang. Itu. Apa yang terjadi tadi sangat membuatnya kesal. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan si menantu pecundang itu? Kita juga perlu memberinya pelajaran, rencana kita hancur berantakan hari ini karena dia. Kata Zack dengan kejam. Sean mengerutkan kening, jangan bodoh. Mana mungkin orang yang tidak berguna itu bisa memikirkan hal begitu? Jika tebakanku benar, Lilianlah yang merencanakan semua itu secara diam-diam. Harvey hanyalah salah satu pionnya. Kita harus lebih waspada terhadap wanita itu mulai sekarang. Baik. Zack sangat setuju dengan pendapat ayahnya. Seluruh keluarganya adalah pecundang. Sekarang, pamanmu masih tinggal di luar negeri. Tidak mungkin kakek Zimmer membiarkan mereka bertanggung jawab atas perusahaan. Singkatnya, kita akan membicarakannya setelah mendapatkan investasi. Biarkan saja mereka merasa puas selama beberapa hari ini. Sean tampak terobsesi. Dia bukan tipe orang yang diam dan tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu datangnya hal yang tidak dapat diprediksi. Dia mulai memikirkan jalan keluar sekarang. Hari berikutnya. Di lantai dasar York Enterprise. Di pagi buta, Harvey pergi membeli sepeda listrik dan mengendarainya ke perusahaan. Tidak ada pilihan lain. Hari ini, Mandy akan datang ke perusahaan untuk menegosiasikan investasi. Jika dia mengendarai Porsche ke sana, identitas dan statusnya mungkin akan terungkap. Saat dia memarkirkan sepeda listriknya di tempat parkir eksklusif untuk CEO, dia mendengar suara yang familiar dari belakangnya. Orang itu berteriak, "Hei, yang pakai sepeda listrik? Kau gila.
Kau tidak lihat ini tempat parkir eksklusif untuk CEO? Pergi dari sini. Howard tampak frustasi. Sehari sebelumnya, dia mengetahui bahwa dia telah diturunkan menjadi penjaga keamanan. Oleh karena itu, dia mengalami malam yang buruk. Namun hari itu, ia masih tetap tegar dan bertugas di kantor barunya. Tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, dia tidak berani menyenggol York Enterprise. Perusahaan memintanya menjadi satpam, dia haruslah mematuhi perintah itu, jika tidak, dia benar-benar tidak punya uang untuk membayar kompensasi atas pelanggaran kontrak kerja. Dia juga punya cicilan mobil yang harus dilunasi. Howard telah mengarahkan yang lain untuk memarkir mobil mereka sepanjang pagi. Dia hampir kelelahan karena biasanya dia sangat angkuh. Sekarang, ketika dia melihat sepeda listrik diparkir di tempat parkir eksklusif untuk CEO, dia hampir kehilangan akal karena sedang lelah dan emosi. Setelah menderita berjam-jam mengarahkan mobil parkir, Howard hanya menantikan CEO datang. Dia ingin tahu apakah punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Tapi yang didapatnya saat ini hanyalah sepeda listrik setelah menunggu sekian lama. Harvey berbalik. Pada saat itu, dia melihat Howard yang sangat murka. Dia memandang Howard, tersenyum, ternyata si ketua kelasku. Bukannya kau bilang bekerja sebagai manajer di York Enterprise? Ternyata kau hanya bekerja sebagai penjaga keamanan. Howard sangat marah ketika melihat orang yang memarkirkan sepeda listrik di sana ternyata adalah Harvey. Dia tidak tahan lagi untuk memaki, Harvey, kau tahu tempat apa ini? Kau pikir ini tempat yang bisa didatangi oleh pecundang sepertimu? Harvey mengangkat bahu. Dia kemudian berkata, aku bekerja di sini juga. Howard tercengang, si pecundang ini ternyata bekerja di sini juga? Dan lagi, aku bekerja sebagai penjaga keamanan di sini. Itu berarti aku akan bertemu dengannya setiap hari. Pada saat itu, Howard sangat ingin melompat dari gedung karena dia tidak dapat menerimanya. Hei, satpam! Cepat ke sini! Aku mau memutar mobilku. Saat itu, sebuah mobil Porsche berhenti hendak parkir. Jendela mobil diturunkan dan mereka melihat wajah cantik dan senyum menawan Wendy.